Lifestyle Super App. Hi, I'm Dini. Welcome to Hangout with Anis. Nah, di last video kita udah bahas seputar perkuliahan di Korea Selatan. Sekarang kita akan bahas seputar Engineering Manager. Langsung kita sambut aja guest kita hari ini, yaitu Emerson Simron. Hai Econ. Halo. Oke, terima kasih ya Econ hari ini udah mau ngobrol bareng di Hangout with Andins. Oke, thank you juga udah invite gue ya, Din. Untuk perkenalan, Econ ini adalah alumnus Fasilkom UI yang sekarang bekerja sebagai Engineering Manager di Traveloka. Selain itu, Econ juga merupakan kontributor di Integrated Software Development Tool in Behavior Tree. Welcome Econ. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, for disclaimer, di sini Econ tidak mewakili instansi dari yang gue sebutin tadi, Econ. Iya, betul. As you may already aware from the previous video, di sini gue bakal kasih offer nih ke lo buat upgrade my look. Do you want to take it or leave it? Sejauh ini nggak pernah ada guest yang leave it sih. Gue setuju deh, I want to take it. Oke, jadi di sini gue siapin ada 3 case sebenarnya. Isi dari 3 ini semuanya berbeda ya, cuman nggak pernah gue reveal aja. Oke, nah Econ mau pilih apa nih? Ada pink, abu-abu, sama biru. Pilih satu aja tapi ya. Biru deh. Biru ya? Iya. Nggak mau ganti yang lain? Aku suka biru. Oke. Kita reveal ya. Jadi si biru ini cuma ada satu opsi ya. Sini. Oke. Siap ya, Con? Kita reveal. Kelihatan nggak ya? 1, 2, 3. Wih. Oke, jadi gue mau upgrade dulu ya lo Econ. Econ! Ini gue jadi kayak nenek-nenek deh, kayak karena rambut kuncirannya nggak kelihatan. Looknya very nice. Oh, makasih. Puas ya berarti ya, Dini Elsa hari ini. Kita langsung aja lanjutin ke sesi Q&A-nya. Boleh ceritain nggak, Econ tuh awal-awal kenapa sih tertarik jadi software engineer? Waktu kuliah sebenarnya nggak tahu ada profesi namanya software engineer. Bahkan sampai semester 1, semester 2, nah baru tahu ada software engineer tuh pas semester 7. Jadi temen ada yang KP, terus kayak ceritain masa-masa KP-nya tuh dia jadi software engineer. Sebelumnya aku cuma tahu kayak kita tuh jadi programmer gitu. Jadi software engineer, programmer sebenarnya ini tuh bedanya apa sih? Atau jangan-jangan cuma penyebutannya doang. Nah, selama jadi software engineer di ketika kerja, ternyata pilihan lowongan engineer itu sebenarnya jadi software engineer aja gitu. Ya sebenarnya nggak ada cita-cita, Din. Jadi kayak ngelamar aja, lowongan bikin software, ternyata gelarnya software engineer, ya udah deh. Oke, jadi kan tadi Econ sendiri sempat mention ya kalau misalkan ada istilah programmer dan software engineer. Nah, itu sebenarnya kalau pengetahuan gue dua hal itu sama gitu. Tapi kalau mau finding Econ sendiri, software engineer sama programmer itu beda atau sama sih? Kalau aku ngelihatnya sekarang berbeda dalam hal responsibility ya. Kalau software engineer itu bisa dibilang menghandle proses engineering dari software itu sendiri dari awal sampai akhir. Jadi dari baru requirements, terus desain softwarenya, habis itu implementasi, release atau deployment-nya, sampai pemeliharaan, itu software engineer. Sedangkan kalau programmer, bisa jadi dia responsibility-nya itu cuma ketika ada task aja untuk program something gitu. Jadi programming ini juga bisa programming customisasi apapun. Jadi dia tuh nggak ada ekspektasi untuk bikin sistemnya dari awal atau memelihara dalam jangka panjang. Jadi itu yang membedakan. Cuma ada memang beberapa orang yang menyebut yang tadi aku ceritain sebagai software engineering itu sebagai programmer juga, dan itu hak kita masing-masing untuk memiliki pemahaman istilah tersebut.
Tapi setidaknya kalau aku comfortable-nya dengan definisi dua yang tadi gitu. Terus kan berarti kan pas lagi apply software engineering tuh kebetulan Econ berhasil join Traveloka. Sebenarnya tuh Ya. awal kenapa sih Econ memutuskan untuk join Traveloka? Kalau dulu itu waktu aku belum join Traveloka, teman-temanku udah banyak yang kerja di Traveloka. Jadi ada berpikir, oh karena ada banyak teman di sana, kayaknya nggak perlu nambah rame alma mater di sana gitu. Karena kan uh, bisa ada pikiran bahwa, oh gue harus bisa bring other story nih dari company lain misalnya ketika kita meet up. Cuma lama-kelamaan aku pragmatis juga sih, nggak mungkin karena alasan itu nggak apply. Nah, kebetulan juga waktu itu aku lagi free transfer, maksudnya baru aja keluar dari company yang sebelumnya, itu aku langsung apply, bahkan sebelum last day. Nah, habis itu diterima, dan aku juga waktu apply Traveloka waktu itu, udah terkagum-kagum sama sosok CTO-nya dulu, dari Yanto Kusuma namanya. Dia nulis di Quora banyak soal hal-hal teknologi, soal startup, soal Traveloka, culture-nya dan sebagainya gitu. Dan juga waktu itu Traveloka, aku punya teman juga di sana yang cukup pintar dan cukup apa ya, kayak teman biasa permainan waktu di kampus, dan why not gitu untuk apply. Dan untungnya waktu itu diterima sih, karena emang habis aja last day dan harus kerja gitu. Ya, ya. Mantap, mantap, luar biasa. Sebelum menjadi engineering manager, Econ pernah menjadi individual contributor tentunya. Betul. Masuk Traveloka dari bawah juga sih sebenarnya, dari yang level paling bawah. Karena culture dari luar Traveloka, di Traveloka itu hampir pasti nggak banyak yang kepake. Jadi kita bisa ngoding, tapi belum tentu ngoding kita itu sustainable waktu zaman di luar, sebelum Traveloka ya. Tapi ketika di Traveloka, ekspektasinya itu ketika ngoding uh, langsung ada responsibility yang tinggi banget, actual actual software engineering expectation lah gitu. Makanya mulai dari bawah gitu, dan itu start with individual contributor. Tadi kan Econ cerita kalau misalkan starting point di Traveloka itu sebagai individual contributor. Nah, selanjutnya setelah menjadi engineering manager, kesibukannya apa sih? Kesibukannya ada ini, manage team, manage resource. Jadi kita istilahnya satu engineering team itu punya kapasitas, bisa kontribusi seberapa sih ke misi yang kita own gitu ya. Nah, sebagai engineering manager itu kita perlu ensure dengan kapasitas yang terbatas itu kita bisa mengupayakan impact yang paling besar buat company gitu, dan spesifik di misi kita berada. Untuk itu ada proses planning, ada proses juga yang namanya unblocking blockers, unblocking kalau misalnya tim member kita ada isu yang bisa potensially ngurangin kapasitas mereka untuk contribute, kita coba nge-deal with it gitu. Terus kita juga ngejalanin proses apa aja yang bikin engineer kita juga drag down, jadi lambat gitu, misalnya untuk kontribusi. Nah, itu kita coba clear up juga. Jadi aktivitasnya itu lebih banyak listen, lebih banyak monitoring, terus juga harus lihat jauh ke depan. Misalnya jauh ke depan itu, kalau misalnya project kita habis, bisa jadi engineer kita tuh nggak bisa having full impact gitu. Nah, habis itu untuk mikirin ke depan itu, engineering manager itu dalam hal ini aku work with stakeholders kayak product team, design, untuk bikin potensi apa sih yang bisa kita develop berikutnya gitu. Kira-kira ada hal apa lagi nih yang asik, yang exciting untuk kita develop bareng-bareng. Jadi lama-kelamaan kita jadi tetap punya project, dan timku juga happy untuk giving impact. Nah, ketika aku free from sudah selesai melakukan hal itu, aku juga sebagai engineering manager tetap kontribusi di ngoding juga sebenarnya. Jadi ada kapasitas implementation atau coding yang aku tetap lakukan sebagai engineering manager. Gitu, Dini. So, do you enjoy, jadi kan tadi kan engineering manager itu kan kegiatannya luas banget ya, karena kan emang secara
manajer yang harus punya visioner ke depannya, timnya mau dibawa kemana dan mau melakukan apa. Nah, tapi ada nggak sih rasa kangen ingin full time ngoding gitu? Karena kan tadi kan berdasarkan penjelasannya kalau engineering manager itu banyak ya kolaborasi dengan orang-orang lain gitu. Ya, kalau kangen sih sebenarnya kangen karena lebih enak, lebih enjoyable itu ngoding sebenarnya. Cuma harus realistis juga gitu. Ketika kita punya pekerjaan itu nggak datang tiba-tiba ada loh kerjaan. Itu tuh harus di-plan. Nah, siapa nih yang nge-plan? Aku nggak mungkin rely sama others. Nah, karena aku jadi engineering manager juga, jadi tetap rely bahwa it needs to be done as well. Tapi ketika aku udah bisa fokus ngoding, itu dia aku bisa enjoy banget, Din. Udah, oke, nggak perlu lagi kontak sana kontak sini, nggak perlu lagi urusin apa namanya event tim dan sebagainya. Aku bisa tetap fokus. Itu justru jadi rewarding dan lebih relax. Malah mungkin kebanyakan engineer yang bukan manajer mungkin ngerasa nggak ngoding itu relaxing gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang engineer manager mungkin salah satunya aku, justru ketika udah bisa bebas ngoding itu jadi yang relaxingnya gitu. Econ juga mention kalau misalkan ada sesuatu dalam tim itu Econ juga yang turun tangan ya istilahnya. Nah, berarti kalau Betul. misalkan ada konflik within tim, itu Econ juga yang bantu nge-solve. So far belum pernah ada konflik antar my team member ya. Jadi, tapi aku akan coba untuk menghindari ada potensial konflik. Jadi contohnya salah satu orang misalnya a bit seems to be rude, walaupun nggak intentionnya. Nah itu langsung aku address, kayaknya kemarin agak sedikit kasar gitu. Orang yang lain yang lihat bisa ini loh, bisa beranggapan buruk. Nextnya coba ya lebih friendly lagi, misalnya kayak gitu. Jadi memang sebelum itu menjadi api dan bikin kolaborasi antar tim membesar, aku coba langsung address karena aku waktu itu ngelihat langsung gitu. Tapi ada kadang di mana aku nggak bisa lihat langsung karena misalnya aku lagi in another meeting. Nah itu kalau bisa juga temen-temennya kalau bisa kayak report ke aku gitu, Din, supaya setidaknya behavior tersebut bisa langsung diaddress dan bisa langsung dimengerti untuk di stop gitu. Jadi karena kalau udah sampai konflik dan udah mengganggu, itu hampir pasti nggak bisa diobatin. Either salah satu harus misalnya pindah tim atau pindah company bahkan, dan itu aku nggak mau terjadi gitu sih. I see. Oke, jadi tadi tindakan utamanya dari Econ adalah prevention. Jadi sebelum hal itu terjadi, lebih baik kita komunikasiin langsung dengan tim member. Betul, betul, betul. Oke, tapi kalau misalkan dispute occurred nih, real time gitu, how do you position yourself as engineering manager? Are you tend to be politically correct or giving a firm decision on that? Kalau misalnya ada dispute, pastinya walaupun engineer manager itu bisa dibilang punya otoritas ya untuk decide, tapi nggak bagus kalau selalu dipakai otoritasnya. Nah, makanya kita harus ensure semua yang kontribusi ke diskusinya itu harus tahu nih objektifnya apa sih, goal-nya apa gitu. Terus juga aspek-aspek yang menunjang goal tersebut harus kelihatan juga di mata mereka gitu. Contohnya ketika ada sebuah decision untuk memilih opsi 1, 2, dan dispute-nya itu udah ngerembet sampai lebih dari 1 jam gitu. Misalnya waktu meetingnya cuma 60 menit ya. Nah, aku ngelihat kita goal-nya paham nggak sih? Goal-nya ini, problemnya paham juga nggak sih? Terus juga, jadi sebagai engineering manager, pertama kita harus push tim untuk lihat dulu problem dan opsi-opsinya dengan benar gitu. Jangan ada yang satunya kesana kemari gitu. Jadi pertama itu. Yang kedua, kita ngelihat lagi, ini kan mungkin sebuah technical decision itu yang paling ngefek itu adalah contohnya tuh impact dari hal yang approach yang kita bakal pilih atau jadi proposal, terus juga effortnya seberapa nih, effort apa gampang atau sulit,
Terus juga apakah resikonya tuh tinggi atau rendah. Nah, ketika semua teman-teman tuh udah ngelihat dengan objektif, biasanya engineering manager tuh udah nggak perlu lagi mengeluarkan otoritasnya untuk memilih salah satu gitu. Jadi ngebiarin aja. Nah, kadang ketika ada satu orang yang memilih opsi lain, tapi reason-nya salah atau nggak tepat, engineering manager tuh bisa jadi course corrector-nya juga gitu. Kayak ngasih lihat lagi kalau ini pilihan yang ini kayaknya kita lihat dari effortnya sulit loh gitu, atau dari sisi risknya tinggi loh. Nah itu jadi bisa di rethink lagi kayak gitu. Tapi ketika uh, everyone udah bisa milih dengan objektif dan benar, itu jadi kebanggaan tersendiri buat si engineering manager. Bukan bangga karena dia bisa ngelit diskusinya, tapi bisa, oh ternyata teman-teman ini udah bisa mulai discuss something without me loh. Itu berarti udah bagus dari mereka gitu. I see. Karena sebagai engineering manager itu juga salah satu jobnya adalah help to grow team members-nya ya. Betul. Karena Yeah. untuk menentukan suatu root cause, identify the root cause, terus brainstorming the solution, itu juga emang butuh maturity dari team members itu sendiri, gitu ya. Betul. I Jadi see, udah I see. bangga deh kalau mereka bisa decide tanpa otoritas engineering manajernya. Jadi kan tadi Aichan cerita kalau Aichan itu starting point-nya dari individual contributor terus lanjut ke engineering manager. Nah, sebenarnya untuk proses menuju engineering manager itu sendiri sebagai individual contributor itu harus memiliki contribution yang impactful gak sih within the organization or engineering in general? Software engineering in general, I mean. Iya, kalau kontribusi ke company pastinya perlu ada testimoni lah dari orang lain ya. Nah, terutama testimoninya itu dari manajer aku sendiri. Jadi manajer aku sendiri yang ngeliat track records-nya dan juga trade-trade apa yang udah bagus yang waktu itu udah aku lakukan. Dan kebetulan waktu itu di Traveloka sebelum aku jadi manajer tuh aku contribute cukup, mungkin nggak banyak ya, tapi ada beberapa yang notable yang bermanfaat lah buat waktu itu backend ekosistem di Traveloka. Jadi waktu itu aku bantu untuk migrasi backend monorepo kita karena udah mulai lambat, udah mulai berat juga dan infra cost-nya juga tinggi. Dulu tuh bahkan repo-nya udah tidak di-maintain oleh central team. Nah, waktu itu karena aku juga ada keperluan untuk ngoding lambat dan aku nggak suka dengan keadaan tersebut. Aku jadi volunteer untuk jadi orang yang migrasi yang tadinya monorepo-nya hosted internally, jadi kita refer ke GitHub gitu. Nah, ini sebenarnya nggak kompleks, tapi diperlukan kayak semacam ownership dan inisiatif yang tinggi juga gitu, karena ini affecting semua backend team waktu itu. Jadi itu salah satu kontribusi aku yang mungkin menurut banyak orang itu cukup impactful ya. Dan juga waktu itu ada satu library di Traveloka itu yang didepend sama banyak tim. Nah, itu perlu di-govern sebenarnya, cuma karena itu legacy, nggak ada yang mau nge-govern. Jadi seperti siapapun bisa naruh sesuatu di library tersebut, sampai pada akhirnya library tersebut berat, dan bikin program yang depend ke library tersebut jadi berat juga. Nah itu aku kayak volunteer juga, jadi bukan ownernya, tapi lebih ke aku yang nge-allow review untuk orang tuh bisa nambahin sesuatu atau modifikasi library tersebut. Nah itu juga inisiatif sama prosesnya juga waktu itu smooth gitu. Jadi aku heads up ke semuanya, ini nggak boleh lagi ada yang nambahin. Terus aku secara konsisten nge-review kalau misalnya ada yang request, aku tanyain, aku panjang lebar ketik, ini kenapa harus begini gitu. Nah itu salah satu quality yang aku lakukan ketika jadi individual contributor, yang bisa dibilang, mungkin itu yang trade yang cukup bagus sama manajerku untuk di trigger sebagai jadi manajer gitu. Tapi ini beberapa tahun yang lalu ya, Dini. Jadi semuanya udah berubah, udah berbeda gitu sih. Zaman jahiliyah
bisa dibilang ini zaman jahiliyah waktu aku masih kerja di Traveloka. Oke, berarti ini sebenarnya selaras ya sama berita kalau Traveloka itu termasuk best workplace for innovators, karena emang di sini kita bisa lihat salah satu employee-nya yang melakukan inovasi terhadap untuk perbaikan sistemnya di dalam. Iya, continuous Mantap. improvement. Oke, jadi kan Traveloka ini aiming to be a lifestyle super app ya. Dari Econ, kira-kira gimana sih nyimbangin antara contribution in terms of product development deliverable dan in the same time scaling up our technology in timely manner? Scaling up teknologi in timely manner sama kontribusi dari product development. Ini sebenarnya nggak bisa, salah satu nggak bisa go without the other. Jadi kalau misalnya tim engineer-nya banyak tech debt atau banyak baggage terhadap yang technical load-nya tinggi, kita nggak bisa deliver impact secepat yang bisa kita jamin gitu. Nah, jadi dua-duanya harus laras, tapi lajunya itu yang bisa kita atur. Mungkin nggak bisa secepat itu gitu. Jadi untuk kasus-kasus di tim aku sendiri, ketika misalnya kita punya ada roadmap tertentu, kita tuh udah harus nge-address technical debt yang udah kita identify sebelumnya gitu. Misalnya, sebelumnya kita identify ini tuh banyak memory leak-nya loh. Kita nggak bisa begitu aja melupakan hal itu dan terus bikin fitur baru. Nah, bisa jadi ketika ada project lain, kita sekalian aja address technical debt yang tadi di project tersebut. Jadinya kita bisa tetap kontribusi dengan impact yang tadi kita dijanjikan, tapi bisa juga address tech debt-nya. Jadi biasanya itu istilahnya ngeboncengin tech debt di project development. Dengan begitu mungkin kita increase yang tadinya kalau kita kerjain tanpa tech debt mungkin jadinya 3 minggu, tapi dengan tech debt bisa jadi 4 minggu. Cuma ini lebih baik karena misalnya tech debt tersebut yang 1 minggu effort ditambahin itu bisa jadi kalau kita nggak boncengin malah nggak pernah ke prioritas gitu. Berarti ini salah satu tips juga nih dari engineering manager kita kali ini. Jadi kalau misalkan kita emang menemukan tech debt atau code kita kurang, hygiene-nya kurang, itu bisa kita boncengin di new task baru gitu. Karena karena emang goal kita tuh mau bikin hygiene ya kan untuk code kita sendiri. Ada nggak sih cerita yang most complicated engineering challenge yang pernah Econ temukan sebagai engineering manager? Mungkin aku back ke engineer manager dulu kali ya. Sebenarnya engineer manager itu bisa dibilang trait yang penting dari engineer manager itu bisa bikin problem itu ke-uncover gitu. Udah gitu, ensure kita punya solusi untuk nge-address problem tersebut. Nah, jadi sebenarnya engineer manager itu setiap hari adalah challenge buat kita, buat profesi kita. Karena kalau misalnya kayak developer atau software engineer itu develop something yang ada task-nya, bikin implementasinya, habis itu dirilis dan selesai, itu lebih predictable. Sedangkan engineer manager ini bisa jadi kita nambahin task baru atau impact baru, itu tuh dengan hal yang completely new. Nah, dengan completely new itu juga ada plan atau ada strategi yang kita proses dulu sebenarnya sebelum kita delegate ke tim member kita. Nah, yang mungkin jadi yang kompleks itu sendiri udah duluan kita chunk dulu Din sebelum kita share ke tim member. Jadi kita pun ketika ngambil task, misalnya satu orang engineer manager ini udah kunci nih kita pengen melakukan A, itu udah melakukan banyak slicing, planning, strategi sehingga itu tuh manageable dan tidak lagi kompleks gitu. Jadi apakah pernah mendapatkan sesuatu yang kompleks? Itu pernah, tapi karena surprise. Jadi kebanyakan hal yang kompleks buat engineering manager tuh karena surprise. Contohnya kalau company kita reorganize gitu, organisasinya berubah. Itu kita harus yang tadinya udah di plan, udah di slice, ada strateginya, itu berubah. Itu sebenarnya yang bikin kompleksitas, itu bikin technical challenge tuh real di depan mata. Dan itu nggak jarang bikin kita stres juga gitu. Tapi karena
trait-nya tadi, engineering manager itu harus uncover things supaya itu bisa di-resolve dengan bantuan lead kita juga, engineer manager kita juga, atau ke tim produk juga gitu. Jadi kita bisa gitu, udah kayak smell, kayaknya ini nggak beres, atau ini nggak bisa di-resolve nih dengan strategi yang udah dibuat, ya udah kita escalate, kita cari cara, kita brainstorm bareng peers manager juga, atau tim kita ajak brainstorming juga gitu. Tapi selalu ada caranya. Mungkin hal yang paling kompleks atau yang paling rumit jadi bisa kelihatan itu ketika stakeholders, manager, atau tim member kita tuh nggak bisa diajak untuk melakukan hal itu. Itu yang jadi bikin kompleksnya meningkat. Dan kadang kita harus give up juga. Oh, nggak bisa nih di-resolve karena stakeholder, manager, atau tim member kita nggak cukup mature untuk bisa kita andalkan untuk tadi menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu sih. Oh, I see, I see. Iya sih, karena surprise ini yang cukup mempengaruhi ya, karena kan kita udah eh, tadi kan melakukan analisis, atur strateginya, udah chunking segala macam, tapi ternyata bisa direalisasikan ya solusinya, Iya, nggak bisa gitu. direalisasikan. Atau Iya prioritasnya sih. berubah. Itu sih yang bikin stres, tapi harus move on juga sih. Jadi nggak stres berkepanjangan. Kalau stres pun kayak bilang aja ke manajer, gue stres karena ini. Jadi nggak sampai ngendap di kepala gitu. Dan kita kan juga cuma pekerja biasa ya. Kalau memang hal itu nggak di dalam kontrol kita, let it go dan belajar aja dari hal itu gitu. I see. Terus tadi kan Echan juga sempat mention ya mengenai kalau misalkan kita udah kayak merasakan nih ada sesuatu yang nggak beres gitu. Sebenarnya tuh mengandalkan intuition atau ada data points sih? Pastinya intuisi itu play a role ya, karena kita kan punya experience banyak untuk project development gitu. Misalnya aku di Traveloka sendiri udah 5 tahun. Nah, itu udah banyak banget kasus-kasus atau studi yang aku jalanin sendiri yang bisa ngepoles intuisiku bahwa something problematik gitu. Nah, jadi intuisi tersebut yang ngedrive kita untuk justru nyari data point. Nah, setelah data poinnya itu cukup solid, baru kita share ke yang lain yang pengen kita coba escalate problemnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada intuisi, data point tuh nggak berguna karena nggak ada cerita yang bisa dibilang dari si data point tersebut. Tapi intuisi itu yang play a role, dan having experience itu bermanfaat banget buat engineer manager untuk uncover problem gitu. Selanjutnya, ada tips gak sih ini buat teman-teman di sini yang mau pursue career as engineering manager? Oke, ini tergantung dari teman-teman seberapa lama kerja di dunia teknologi atau di dunia software ya. Kalau misalnya masih struggle untuk ngoding, better fokus dulu aja di codingnya sampai ngerasa comfortable dan confident sama skillnya. Jadi mungkin apa yang aku bilang ini lebih cocok sama orang yang udah comfortable ngoding dan pengen cari challenge baru. Misalnya apakah jadi senior lagi atau jadi switch ke managerial gitu ya. Untuk teman-teman yang mau jadi managerial dan udah comfortable sama skillnya, dicoba aja untuk pertama itu talk with your peers gitu. Coba misalnya work with your peers, apakah ada bottleneck di pekerjaan kita. Misalnya, kok ngoding lama ya, kok deploy lama ya. Nah itu teman-teman harus punya intuisi untuk overcome that. Gimana caranya kita bikin pekerjaan itu lebih cepat. Nah, ketika kalian udah punya mentalitas untuk uncover problem, continuous improvement, itu udah punya trait yang better untuk jadi manager. Nah, manager itu juga yang paling penting adalah relasi dengan stakeholders gitu. Jadi kita udah bagus nih di engineering, tinggal relasi dengan stakeholders-nya dibentuk dengan cara hearing, mendengar, terus juga ketika misalnya mereka membutuhkan sesuatu, kita jangan jump in ke solution misalnya, tapi kita lihat dulu problemnya apa. Terus juga ketika udah ketahuan problemnya apa, ketika ke solusi, pay attention sama pengguna user yang akan menggunakan solusi kita tersebut. Manjakan user tersebut sehingga dia tuh tidak begitu sulit untuk menggunakan solusinya. Jadi
dengan membiasakan hal seperti itu, kita jadi bisa dibilang jadi lebih lebih service oriented gitu. Jadi katanya kita udah service oriented, tinggal dimantepin lagi aja, do many continuous improvement, dan pada akhirnya nanti kita bisa bilang ke bos kita misalnya, aku udah ready jadi manager. Terus tunjukin aja track record sekalian, misalnya yang seperti itu. Dan harusnya ketika ada opening di tim kalian atau misalnya di company kalian, kalian bisa aja untuk trial dan pada akhirnya diangkat gitu jadi manager. Gitu sih, Din, panjang ya. Gak apa-apa, tapi emang bermanfaat semuanya, penjelasannya sangat mendetail. Terus tadi kan Echan juga sempat mention ya beberapa kali kalau misalkan engineering manager itu banyak relasi kepada stakeholder, terus team members juga. Nah sebenarnya berarti engineering manager ini fokusnya itu harus di people person ya. Maksudnya harus gak bisa socially awkward gitu sama other people. Ya, ya memang engineering manager itu work best kalau dia people person, tapi bukan berarti orang yang misalnya introvert atau yang suka terbiasa bekerja sendiri itu nggak bisa jadi manager gitu. Aku sebenarnya introvert juga, dan kebanyakan waktu di masa muda itu lebih nyaman sendiri gitu, dan nggak suka party atau karena dulu nggak ada uang juga. Jadi aku pun jadi people person itu on the job itself gitu. Jadi kita harus lihat bahwa introvert atau extrovert atau people person itu bukan karena bawaannya kita dari lahir atau dari masa remaja sampai gede ya. Itu bisa diolah gitu dan bisa dilatih juga. Dulu aku kalau misalnya facilitate meeting mungkin kelihatan arogan atau kelihatan tidak approachable, tapi aku bisa ngelatih supaya aku udah bisa lebih jadi orang yang suka ngedenger. Terus juga aku latih juga misalnya ice breaking, gimana caranya. Aku ngelatih juga gimana mekanisme team bonding gitu. Jadi itu tuh riset, itu baca buku, itu juga course online. Jadi buat teman-teman yang ngerasa, oh kayaknya introvert atau bukan berarti kalian tuh nggak bisa loh menjadi manajer. Kalian bisa, dan pastikan bahwa effort yang kalian spend untuk menjadi manajer itu memang tepat sasaran gitu. Dan bisa dilihat juga apakah kalian misalnya sukses bawa meetingnya. Kalau memang sukses, ya udah berarti hasil pembelajaran kalian untuk jadi fasilitator atau jadi presenter itu udah berjalan. Nah, ketika meetingnya udah selesai, you can be yourself again gitu. Misalnya tetap kerja sendiri, tetap kerja dalam kesunyian, itu oke banget gitu. Dan ketika kalian butuh untuk bekerja dengan orang lain untuk achieve objectives, nah kalian yang harus full juga gitu, harus banyak baca buku mengenai gaya tubuh, mengenai banyak hal deh. Pokoknya coba aja reverse engineering si extrovert gitu, Din. Oke, sih. Sebenarnya cerita yang barusan itu sebenarnya kurang lebih mirip ya sama proses engineering manager itu sendiri, di mana melakukan identifying root cause, terus kita cari solutionnya gimana, strategi kita untuk bisa do the solution gitu kan. Seperti tadi kan contohnya misalkan kita punya limitasi di leading a meeting gitu, tapi kita bisa mencari tahu sebenarnya gimana sih cara yang baik untuk nge-lead meeting gitu ya. Dan hasilnya bisa kita lihat sendiri dari komentar teman-teman juga, apakah sebenarnya kita udah berhasil melakukan itu atau enggak gitu ya. Betul. Oh iya, minta feedback juga sangat penting sebagai manajer ya, karena kalau kita melakukan sesuatu yang ternyata orang lain nggak suka, itu kalau bisa kita langsung stop sih. Jadi jangan sampai itu kejadian lagi, misalnya di another social group atau another team. Jadi emang semenjak jadi manajer ini, kita jadi lebih aware sama reputasi dan citra kita. Tapi bukan berarti one mistake ruin all ya. Kita tetap bisa belajar dari feedback dan selalu bisa come back stronger gitu. I see. Oke, jadi sebenarnya cita-cita Echan itu tuh sampai ke tahap apa sih? Mungkin cita-cita di apa ya, di kantor. Dunia profesional. Iya, di dunia profesional tuh sebenarnya nggak banyak, karena di level ini aku tuh ngelihat bahwa
semua pencapaian kita itu cuma tergantung oleh apakah kita willing untuk go more, spend more atau enggak. Nah, jadi aku nggak pengen muluk-muluk, aku pengen kerjanya tuh impactful aja, buat makin banyak orang gitu. Misalnya aku di Traveloka sekarang lagi bikin semacam community, itu namanya Engineering Life. Nah, di community ini aku pengen engineer-engineer itu bisa lebih ekspresif untuk menyampaikan pengalaman mereka sebagai engineering dan bisa nge-advocate standar apa yang mereka pengen tim mereka tuh bisa lakukan gitu. Jadi bikin mereka lebih spoken dan lebih nah itu sebenarnya lebih cita-cita aku di sana, bikin orang-orang sekitarku empowered untuk menggunakan profesinya itu buat giving impact juga. Itu Din, kalau soal menjadi CEO atau menjadi CTO itu sebenarnya nggak dulu sih, karena aku tahu kapasitas aku cuma sampai di sini aja dulu levelnya, jadi masih belum comfortable untuk achieve that kind of goal. I see. Tadi kan Econ juga mention ya kalau misalkan Econ yang dulu mungkin lebih prefer untuk kerja sendiri, sedangkan sekarang kan engineering manager dituntut untuk kolaborasi dengan semua orang gitu kan. Ada nggak sih quotes yang bikin Econ tuh tergugah untuk melakukan something changes dan something impactful? Sebenarnya bukan quotes ya, lebih ke prinsip aja, bahwa selama kita pengen achieve sesuatu dan kita melakukannya, itu tuh pasti guarantee ada buahnya gitu. Jadi ketika misalnya kita berharap pengen dong si A berubah atau pengen dong timnya jadi lebih great, tapi kita nggak melakukan apa-apa, cuma mengharapkan itu jatuh dari langit, ya itu nggak bakalan bisa terjadi gitu. Jadi itu yang bikin aku motivate untuk giving all effort itu ketika aku tahu, oh aku punya objektif ini, oh ternyata timnya bisa loh diajak ke sana, oh ya udah aku lead aja timnya untuk ke sana. Jadi itu prinsip yang bikin aku memotivasi aku gitu, Din. Oh, I see. Oke, mungkin ada cerita sedikit gak sih turn point in your life gitu yang bisa munculin prinsip itu gitu, atau emang sebenarnya tuh pasti kan prinsip orang tuh suka berubah-berubah ya tergantung Betul. maturity kita kan. Ada nggak sih cerita yang bener-bener dramatis yang ini loh turning point gue gitu, yang bisa merubah gue dari individu kontributor menjadi engineering manager? Ini dikonsumsi sama teman-teman YouTube ya. Sebenarnya enggak. Oh, kalau nggak comfortable buat share nggak apa-apa kok. Ya, nggak apa-apa sebenarnya. Mungkin aku hilangin sedikit detail ya. Jadi turning point-nya itu justru ketika aku menjadi manajer itu sih. Jadi waktu individual kontributor, aku sering banget punya ekspektasi, dan ekspektasinya itu kayak, oh harusnya ini begini, harusnya tim engineer yang solid itu begini gitu. Cuma kan aku belum punya point of view terhadap bagaimana sih kompleksitas kalau seorang manajer atau seorang lead untuk mengupayakan itu. Aku dulu nggak punya posisi atau visibility terhadap point of view dari personnya. Tapi ketika aku jadi manajer sendiri, itu ternyata nggak gampang gitu. Dan kadang ketika kita push timnya terlalu jauh, mereka nggak comfortable. Ternyata kita sebagai manajer atau gue waktu jadi itu dapat nilai jelek gitu, di ratingnya jelek gitu sama tim karena ABCD gitu. Nah, jadi dari situ aku ngeliat bahwa setiap gap yang pengen kita coba fill, itu tuh nggak instan, dan harus kita work, kita harus kerjakan, kita harus dekati orang-orang yang punya influence di pihak di situ, untuk mereka bantu kita move forward. Nah, di situ jadi setiap micro decision, setiap itu harus adalah buah kerja dari kita sendiri gitu. Jadi nggak bisa tuh expect something and then something happens, mereka langsung berubah atau sistemnya langsung berubah. Harus kerja. Itu dia. Jadi itu sih yang bikin aku turning point, yang jadinya lebih humble juga gitu sih. I see. Disclaimer barusan bukan kegiatan politik ya guys. I see. Oke deh Econ, thank you udah sharing-sharing, bermanfaat banget nih kita sebagai
orang awam yang sebenarnya kurang mengerti apa itu engineering manager, Econ juga sudah bantu menjelaskan lebih dalam lagi mengenai engineering manager dan gimana sih caranya supaya kita bisa achieve role itu kalau emang kita berminat menuju role itu. If you're willing and go for it gitu. Iya betul banget sih, emang harus semuanya harus kita upayakan sih, karena nggak semuanya ada yang instan, dan apalagi sebagai people manager itu melibatkan orang-orang pula, dan kita harus bisa membawa orang-orang itu satu visi sama kita. Betul banget, Dini. Dini tertarik jadi manager? Nggak bisa, jadi gue kurang. Makasih Econ atas sharingnya hari ini. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan kapok-kapok ya baca Hangout with Tandins. Siap, kalau di-invite lagi, mikir-mikir lagi. Oke deh, thank you Econ. Ya. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thank you, and I'll see you on next video. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I. Indah banget gue. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl, you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Then hold it back. Let it go.